Wa man qada hajatahu faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapapun yang menunaikan kebutuhan pengkonsumsi narkoba, maka sungguh ia telah membantu untuk merobohkan Islam. Jadi orang yang berkawan mencukupi kebutuhan orang yang mengkonsumsi narkoba, maka dia sebenarnya orang yang membantu merobohkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang kajian larangan mengkonsumsi khamar. Warawa Sa'id an Qatadah qal dzukira lana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal arba'atun la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu mim masirati khamsi mi'atin am. Al-bakhilu wal mannanu wal mudminul khamr wal aquru lil walidai. Meriwayatkan oleh Sa'id daripada Qatadah, beliau berkata, disebutkan untuk kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 orang tidak akan mendapatkan bau surga sekalipun bau surga tersebut bisa didapatkan dari perjalanan 500 tahun. Al-bakhilu, yaitu 4 orang tersebut, al-bakhilu, orang pelit, wal mannanu, dan orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan amal, dan mudminul khamri, orang yang selalu dalam keadaan mengkonsumsi khamar, wa aqul lil walidaih, dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hatilah. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id daripada Qatadah, bahwa ada 4 golongan orang atau 4 orang, sekalipun bau surga itu sebenarnya sudah tercium dari jauh perjalanan 500 tahun, tapi orang tersebut tidak dapat mencium bau surga. Artinya orang tersebut tidak akan mendekat ke surga sampai dekat 500 tahun perjalanan. Karena kalau sudah sedekat itu, pasti bau surga akan tercium. Artinya jauh orang tersebut dari surga. Siapa mereka? Yang pertama al-bakhil, orang pelit. Orang yang sangat sukar mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain dengan hartanya. Itu adalah orang pelit.
Mungkin tangannya terbelenggu di atas pundak. Nah, padahal Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ala unukih. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di atas pundakmu. Jadi kalau tangan dibelenggu di atas pundak, sukar untuk menjulurkan. Harta yang dia miliki, dia tempatkan di dalam hatinya, bukan di dalam tangannya. Jadi kalau harta yang dimilikinya ditempatkan dalam hati, susah untuk dikeluarkan. Tapi kalau ditempatkan di tangan, mudah untuk dikeluarkan, dibagi-bagikan dengan orang lain. Nah, orang yang bersifat seperti itu, yang pelit, yang sukar mengeluarkan harta, padahal Allah mengatakan amfiku mimma razaqnakum, infakkanlah sebahagian kecil, kata Allah, daripada apa yang kami rizkikan terhadap kalian. Maka orang yang tidak mau melaksanakan infak, berbagi harta dengan orang lain, dia tidak akan dapat mencium bau surga. Sekalipun bau surga itu sebenarnya sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, yaitu 500 tahun perjalanan. Yang kedua, wal mannanu. Nah, mannan ini adalah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Nah, padahal Allah mengatakan wala tabtulu sadaqatakum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, di sini Allah mengatakan sedekah, tapi sebenarnya semua amal ibadah kalau kita ungkit-ungkit, maka dia akan hilang pahalanya. Apalagi sedekah. Setelah kita berikan sedekah untuk orang lain, lalu kita ungkit-ungkit. Menyokun urang Aceh jamun, purai tingkai. Lehjuk, pegah-pegah dalam lakai pulang. Purai tingkai ke pegah. Nah, orang yang suka mengungkit-ungkit itu, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Yang ketiga yang berkaitan dengan bab kita, mudminul khamr. Orang yang selalu mengkonsumsi narkoba, khamar. Nah, apapun yang memabukkan. Artinya sampai meninggal, dia terus dalam keadaan mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti daripada mengkonsumsi benda tersebut. Maka dia termasuk salah satu yang jauh sekali dari surga, tidak akan dapat mencium bau surga. Yang keempat, yang terakhir disebutkan dalam hadis ini, aku lil walideh. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Walaupun disebut kedua, ini tidak mesti dua-duanya. Satu saja kita durhaka kepada ayah kita atau kepada ibu kita, maka dapat menutup pintu surga untuk kita, para jemaah. Maka dalam hadis ini jelas dapat kita pahami bahwa 4 orang ini tidak akan masuk surga. Bisa kita katakan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada 4 orang yang tidak akan masuk surga. Orang pelit, orang suka mengungkit-ungkit kebaikan, orang yang terus mengkonsumsi narkoba, dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Maka hati-hatilah para jemaah terhadap 4 macam ini. Jangan sampai kita termasuk salah satu dalam 4 golongan ini. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, lu'ina fil khamri asyaratun. Kaitan dalam kaitannya dengan khamar, dengan barang yang memabukkan, ada 10 orang yang dilaknat, kata Ibnu Mas'ud. Jadi tidak hanya orang yang mengkonsumsinya saja. Walaupun di belakang kita fokus hadis-hadis di belakang kepada orang yang mengkonsumsi. Tapi ini sahabat Nabi, ahli fikih di masa Rasulullah, beliau mengatakan dalam kaitan dengan khamar
ada 10 orang yang dilaknat oleh Allah. Orang tersebut yang pertama al-asiru laha, pemeras khamar. Karena khamar dulu bentuknya seperti tuak air, ya diperas dari tanaman, dari anggur. Menyobat tanyoino Aceh dari bakju. Orang yang memeras artinya orang yang memproduksinya itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua wal maksuratul lahu, orang yang diperaskan untuknya. Orang yang diperaskan untuknya, pemesan. Siapa yang meminta diperaskan, siapa yang meminta khamar itu diproduksi, dilaknat oleh Allah. Yang ketiga wasyaribuha, peminumnya atau pengkonsumsinya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wasaqiha, orang yang membantu menuangkan khamar untuk peminum. Artinya orang yang memberikan fasilitas sehingga khamar itu bisa dikonsumsi. Orang yang menyediakan fasilitas sehingga narkoba itu bisa dikonsumsi. Dia termasuk dilaknat oleh Allah. Yang keempat, yang kelima, wahamiluha, orang yang membawanya. Artinya orang yang membawa narkoba atau khamar dari satu tempat ke tempat lain. Agen-agen mungkin juga termasuk pembawa, kurir ya, kurirnya. Nah, ini dilaknat oleh Allah. Yang keenam, wa mahmulatun ilaihi, orang yang dibawa kepadanya. Nah, kurir tadi membawa ke tempat dia yang menerima, itu juga dilaknat oleh Allah. Yang selanjutnya watajiruha, pedagangnya, bos-bos penjual sabu-sabu, penjual narkoba, penjual khamar. Tajirnya bos penjualnya, pengusahanya, orang-orang yang kaya dengan narkoba, itu juga dilaknat oleh Allah. Wa muttajiruha, orang-orang yang bekerja menjualnya. Ini mungkin anak buah dari bos-bos ini lagi. Nah, wa bai'uha, dan penjualnya, penjual langsung kepada orang yang mengkonsumsi. Wa mushtariha, dan pembelinya, orang yang membeli, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa syatiluha, dan orang yang menanamnya, petaninya. Nyoturah ipegot dari bakjo, awak tanam bakjo, karena ditanam untuk membuat khamar, artinya penyedia bahan baku. Nah, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jamaah jangan pernah bermain-main dengan hal yang memabukkan. Apapun kaitan kita ke dalam hal tersebut, maka dipastikan kita termasuk salah satu daripada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilung hana kujib tengku. Nah, cuma bak rangkang lung ipip. Rangkang drone termasuk tit. Awak siapkan rangkang untuk ipip narkoba inan. Nah, ilung hana ruh pip tengku. Nah, cuma bak lung yu abla fiat, jih tit termasuk tit drone. Apapun kaitannya dengan narkoba, hindari para jemaah. Jangan kita berkait sedikit pun dengan narkoba, karena Allah akan melaknat orang-orang yang ada kaitan dengan narkoba, kata Ibnu Mas'ud. Waruya fi ba'dil akhbar anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dalam sebahagian beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh beliau bersabda, yakhruju yaumal qiyamah syaribul khamri min qabrihi antanu
minal jifah, akan keluar pada hari kiamat peminum khamar dari kuburnya dalam keadaan antanu minal jifah, lebih bau busuk daripada bangkai. Orang yang mengkonsumsi narkoba jino tuman uro kiamat waktu ketubit dalam kubur kep, lebih kep daripada bangkai para jemaah, lebih berbau busuk daripada bangkai. Wal kauzu mu'allakum fi unukihi, sedangkan botol minuman narkoba tersebut tergantung nanti fi unukihi, di lehernya. Wal qadahu biyadihi, dan gelas ada di tangannya. Di saat dia keluar dari kubur dalam keadaan berbau busuk, tergantung di lehernya botol narkoba, di tangannya gelas yang dia gunakan untuk meminum narkoba. Wa yamla'u ma baina jildihi wa lahmihi hayyatun wa aqarib, sedangkan antara kulit dan dagingnya dipenuhi oleh ular-ular yang berbisa dan kalajengking. Jadi dia digerogoti dagingnya, antara kulit dan dagingnya itu dipenuhi, digerogoti oleh ular dan kalajengking. Wa yalbisu na'lan wa yulbasu na'lan min narin fayughla dimaghu ra'sihi wa yajidu qabrahu hufratum min huffarin nar. Dan dipakaikan untuknya sandal yang terbuat dari neraka. Di saat dia keluar dari kubur, dia sudah dikasih sandal. Sandal yang terbuat dari neraka, yang akibat dia memakai sandal tersebut fayughla, maka mendidihlah dimaghu ra'sihi, otak di kepalanya. Gara-gara sandal itu, otak di kepalanya menjadi mendidih, mencair para jemaah. Dan dia dapatkan kubur yang dia keluar itu hufratum min huffarin nar, sebagai lubang dari lubang api neraka. Wa yakunu finnar karinum fir'un wa hamman, dan dia di dalam neraka menjadi kawan dekat Fir'un dan Haman. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba akan masuk berarti dalam neraka bersama Fir'un dan Haman, dan kawan dekat mereka itulah Fir'un dan Haman. Jadi satu neraka dengan Fir'un dan Haman, selevelnya nurungnya, taboh tingkat teman. Nah, tabi pangkat dengan Fir'un, tabi pangkat dengan Haman. Hamannya panglima tentara Fir'un, nyan ngon dalam neraka. Nah, awak konsumsi narkoba boleh jadi jino hana muturi dengan Fir'un, tapi tuman god muturi dengan Fir'un. Nah, to yang nana perlem muturi dengan Fir'un, jut konsumsi ju narkoba. Kadang kiban ro bak dengar sejarah Fir'unnya, kadang kan mengidolakan Fir'un, ana dente le do mereng. Nah, warawat Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Aisyah, semoga Allah ridha untuknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh beliau Rasulullah bersabda, man at'ama syaribal khamri luqmatan sallatallahu ala jasadihi hayatan wa aqraban. Siapa saja yang memberi makan peminum khamar, pengkonsumsi narkoba, satu suap saja, niscaya Allah kuasakan nanti terhadap tubuhnya, yaitu hayah wa akraba, ular dan kalajengking. Artinya kita membantu orang yang mengkonsumsi narkoba hanya satu suap nasi. Dapat baju hubungan mbak danyo. Ya, undang rumah hai kajak rumah untuk handuri. Ya, tak boh am tagai baju hubu bak danyo, tapi untuk uraduda le danyo gepu kuasa bak ulu dan bak kalajengking atuh tubuh danyo oleh Allah. Artinya Allah nanti akan menugaskan ular dan kalajengking untuk menggerogoti tubuh kita. Kan beok tak engke anjir nam kait maju mengawaknya itu. Gara-gara taboh am tapi ibu kawaknya ka akibat ji. Mu baju anjir mengkait. Ya.
Man saudara gede. Wa man qada hajatahu faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapapun yang menunaikan kebutuhan pengkonsumsi narkoba, maka sungguh ia telah membantu untuk merobohkan Islam. Jadi orang yang berkawan mencukupi kebutuhan orang yang mengkonsumsi narkoba, maka dia sebenarnya orang yang membantu merobohkan agama Islam. Waman aqradahu qardan, siapa saja yang menghutangi, meminjamkan pengkonsumsi narkoba sebuah hutang, faqad a'ana ala qatli mu'minin, maka sungguh ia telah membantu untuk membunuh seorang mukmin. Tap utang peng kawak yang pip narkoba nyan lage kata poh tidra urung mukmin kena ada bantu. Maka wajar polisi wate idrop narkoba ipegah sudah menyelamatkan sekian juta orang dengan tertangkapnya misalnya 1 kilo sabu-sabu. Ya. Orang tuanya dia punya tanggungan sebagai orang tua. Ikut kalau dia tidak melarang anaknya. Tapi kalau dia sudah berusaha melarang anaknya, sekuat tenaga, semampu dia dan sebisa dia, maka dia dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan dibebankan menanggung dosa anak-anaknya. Karena bukan dia yang meminta dilahirkan anak seperti itu, tapi Allah yang memberikan. Man susah tak Nabi Nuh lahir Kan'an pokoknya. Nak dohoplung Nabi Nuh rumah orang do Kan'an ni kan. Susah tak, tapi Allah tidak meminta tanggung jawab karena Nabi Nuh sudah mendakwah Kan'an. Waman jalasahu, siapa yang duduk bersama pengkonsumsi narkoba. Jip-jip kupi ngawak pim narkoba nande nenging mengetai mirah-mirahnya numinah haju hana dendenya. Pura-pura adalah jaga dengar kadang tiba lipi pakuk. Duduk saja bersama mereka, apa akibatnya? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah a'ma la hujjata lahu. Allah bangkitkan orang yang duduk bersama orang yang mengkonsumsi narkoba pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. La hujjata lahu, tidak ada hujjah alasan baginya. Hanji berhaba, le buta hanji berhaba teman. Hana dawa, hanji protes ba Allah. Ya, hana ada depu. Mana ada depu, hana hukum ni Allah. Yang hukum, yang dah depu. Yang hukum, yang dah depu. Menyoka ada depu, baik daduk. Hana ada depu, gimana hukum ni Allah? Allah hana beratkan kepada kitanya sesuai dengan kecuali semampu kitanya. Minah laju. Ban kada depu, minah laju baik le hidup inan. Kemudian waman syaribal khamra, ini peminumnya, dan siapapun yang mengkonsumsi khamar narkoba, fala tazawwajuhu, maka jangan kalian kawini orang tersebut. Menyaurina konsumsi narkoba baik nak kawin ranuh ragam, menyauragam konsumsi narkoba baik nak kawin ni ranuh rinang, walaupun nenging kaya dat rumah raya dat baik nak kawin. Fa in marada fala ta'uduhu, jika ia sakit pengkonsumsi narkoba tersebut, maka jangan kalian jenguk orang tersebut. Baik dia jenguk, bah menahan ke dia sakit ni. Wa in syahida fala taqbalu syahadatahu, jika dia bersaksi maka jangan kalian terima persaksiannya. Fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyan, Nabi bersumpah, maka demi zat yang mengutus aku dengan hak sebagai nabi. Ini sumpah Nabi. Innahu ma yashribul khamra illa mal'unun fit Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Sesungguhnya tidak meminum seseorang akan khamar, tidak meminum akan khamar kecuali orang yang terlaknat di dalam kitab Taurat, orang yang dilaknat di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Artinya 4 kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur dan Quran,
semua isinya melaknat orang yang mengkonsumsi narkoba. Jadi tidak ada ajaran Nabi rupanya yang membenarkan mengkonsumsi narkoba. Tidak ada syariat. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melaknat orang yang mengkonsumsi narkoba. Wa man syaribal khamra faqad kafara bi jami'i ma anzalallahu ala anbiya'ihi. Dan siapapun yang mengkonsumsi narkoba, maka sungguh ia telah kufur dengan semua yang Allah turunkan di atas para nabi-nabinya. Siapa yang mengkonsumsi narkoba, dia kufur dengan semua yang Allah turunkan kepada nabi. Allah pernah menurunkan kepada nabi semuanya 100 suhuf 4 kitab. 100 suhuf 4 kitab. Jadi semuanya 104 Allah turunkan. Jadi siapa yang mengkonsumsi narkoba terhadap 104 suhuf dan kitab, dia kufur kata Rasulullah. Karena semua ajaran dalam suhuf dan kitab itu melarang mengkonsumsi narkoba. Wa la yastahillul khamra illa kafirun. Dan tidak ada yang menghalalkan khamar kecuali orang kafir. Kalau dia orang Islam tapi menghalalkan khamar, berarti dia menjadi orang kafir. Karena orang Islam tidak menghalalkan khamar. Dipastikan siapapun yang menghalalkan khamar, dia adalah orang kafir. Wa man istahalla khamra fa ana minhu bari'um fid dunya wal akhirah, kata Rasulullah. Siapapun yang menghalalkan khamar, kata Rasulullah, maka aku, kata Rasulullah, terhadapnya melepas diri di dunia dan akhirat. Rasulullah gebut jaromnya matadanya, hana aku tanggung jawab ilung. Munyo ipu halu khamar, long hana aku tanggung jawab. Di dunia hana aku tanggung jawab, di akhirat hana aku tanggung jawab. Di dunia Rasulullah tidak menanggung jawab, artinya di dunia dia tidak akan mendapatkan doa Rasulullah. Di akhirat Rasulullah tidak bertanggung jawab, artinya di akhirat dia tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Padahal di akhirat nanti orang yang pertama sekali bisa memberi syafaat di mahsyar adalah Rasulullah. Ana lain diceritakan di saat manusia sudah berkumpul di mahsyar, manusia semua kesusahan. Karena mahsyar itu sangat panas para jemaah. Matahari dalam satu riwayat dikatakan 1 hasta di atas kepala. Dalam riwayat yang lain 1 mil. Bayangkan 1 mil. Hana terus kilo 1 mil. Nyamban tu'um duman di mahsyar. Sedangkan yang kita pijak bukan lagi tanah seperti sekarang. Nah, bukan tanah, kon di tanah. Dipanasi dengan sinar matahari yang sangat dekat, maka sangat panas para jemaah. Orang semuanya pada saat itu kesusahan menantikan hukuman yang diberikan oleh Allah. Tapi Allah sengaja memperlambat memberikan hukuman, tidak memberikan langsung hukuman. Sehingga orang-orang mencari bantuan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat persidangan sehingga cepat ada keputusan. Apakah masuk surga atau masuk neraka. Ada sekelompok orang yang mencari bantuan, mencari syafaat di saat itu. Mereka datangi Nabi Adam. Nah, setelah mereka bertemu dengan Nabi Adam, mereka mengatakan, "Ya Adam, ya Aba Bashar, isfa' lana bainana wa baina rabbika liyaqdi bainana. Isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana." Wahai Aba Bashar, ayah manusia, berikan syafaat untuk kami. Bantu kami. Nah, adukan kepada Tuhanmu supaya cepat dia menghukum di antara kami. Nak cepat nak keputusan. Tanya menyotip tak dalam sel polisi, hanai tidang-tidang kan tutah nengok. Pulau punya jamu ni cupit uke-uke nan. Itu ngerukok dengan macam-macam. Jadi no hanali, nyan jamun. Tat jera dia punya dalam sel. Nyan menanti di mahsyar, cukup jera urang di mahsyar, maka mak ingin cepat dihukum oleh Allah, diputuskan hukuman. Karena di mahsyar semua nanti sama, orang baik, orang tidak baik di mahsyar semua mutapat inan. Nah, kata Nabi Adam, lastu hunaka
aku tidak pantas, kata Nabi Adam, untuk memberi syafaat. Long hanaha aku beri syafaat. Karena long pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Taboh salah Nabi Adam hang gejut beri syafaat. Itanya kamu ribe tantang dan beri syafaat ke kau. Kamu ribe salah. Na rencana nyo kuno beri syafaat ke urung je. Nabi Adam tok taboh hang gejut beri. Walakin tu ila Nuh fa innahu awwalul mursalin. Tapi tajak lewat Nuh. Ilung hanjut kubi syafaat ke. Tapi kusarankan kepada kalian datangi Nuh. Dia orang yang pertama diutus oleh Allah. Datanglah kita semua di saat itu, sekelompok orang itu mencari Nuh. Susah cari Nuh dengku, cukup ramai Nuh sebab. Ino mentang na Nuh, ino padik drone na Nuh. Cukup ramai merumpok ngenohnya kon Nabi. Merumpok ngenoh je kon Nabi. Trip merumpok Nabi Nuh. Di saat merumpok dengan Nabi Nuh juga meminta sama, ya Nuh isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Nuh, bantulah kami, adukan kepada Tuhanmu supaya dia menghukum, cepat memutuskan hukum di antara kami. Nabi Nuh pun berkata, lastu hunaka. Aku tidak pantas untuk itu, kata Nabi Nuh. Karena aku bersalah. Aku pernah berdoa yang gara-gara doa aku semua makhluk di bumi tenggelam mati karena doa aku. Tak raya salah ke Nabi Nuh ke begah. Gara-gara doa long fikre doa aku mendum mati. Puyang God, puyang anak God mati mendum. Tok padit draw tagai di patang yang selamat. Berat salah aku kepada Nabi Nuh. Hang ku je di dong. Nah. Walakin tu ila Ibrahim fa innahu khaliluh. Tapi kusarankan kalian datanglah kepada Ibrahim. Cari Ibrahim karena Ibrahim itu kekasih Allah. Berangkat dan minta Ibrahim. Merumpok ngapa Ibrahim? Oh konyo. Kan. Merumpok dengan Nabi Ibrahim. Terus merumpok Nabi Ibrahim minta yang sama. Ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Ibrahim, berilah syafaat, bantulah kami. Adukan kepada Tuhanmu supaya cepat memutuskan hukum di antara kami. Mengadu kepada Nabi Ibrahim. Ukun Nabi Ibrahim, lastu hunaka. Aku tidak berani, aku tidak pantas, kata Nabi Ibrahim. Karena aku pernah 3 kali berdusta dalam Islam. Nalhego aku tulis lo rajih ke Nabi Ibrahim. Rupanya gara-gara tulitnya Nabi Ibrahim, tulis ke God. Tapi hang kejut, ya ke Allah. Putra tulis Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Hajar, beliau bawa Hajar ke kota. Rupanya di saat itu kebiasaan Raja Namrud, semua perempuan yang baru menikah akan diambil untuk dia. Raja Namrud hanya galak ke perawan, galak ke dara-dara baru, yang baru mengkawin galaknya, ke perawan hanya. Maka di saat datang ke kota, orang bertanya, hai Ibrahim, siapa ini? Nabi Ibrahim kepegaknya, adik lu, kamu tulis kepegah adik, nyo kepegah perumah hijau aja, kepegah adik. Padahal kawan-kawan untuk melindungi perumah. Yang kedua, terdepu dalam sejarah dalam Al-Quran, Allah mengatakan Nabi Ibrahim pernah berdusta, yaitu dikala Nabi Ibrahim merobohkan patung-patung berhala yang disembah oleh Namrud dan kaumnya. Di saat mereka pergi keluar kota, keproh mandum Ibrahim, kepetinggai yang paling besar. Lalu palunya diletakkan oleh Nabi Ibrahim di tangan yang paling besar. Di saat Namrud memanggil Nabi Ibrahim, karena orang mengatakan cuma Ibrahim yang tinggal yang tidak berangkat, dan dia yang dilihat masuk ke dalam vihara tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, bukan saya, mungkin yang melakukan yang paling besar. Dia tidak suka tersaingi dengan yang kecil-kecil itu. Maka dia hancurkan semua biar dia tinggal sendiri. Kamu tulis lah Nabi Ibrahim. Menyana tak bodoh anak tinggal long putra tulis Nabi. Pokoknya nal heboh tulis. Hang kejuk kepada Nabi gara-gara tulitnya. Tanya ti uro nang tulis buhu dah. Jit long bantu. Tulis ti uro tanya. Lepon pak nang parlimen nyoy penton ku ngapa dah noi rumah ku. Kiban na sehat sakit ku hai ku ja ronyo padahal sehat. Yang ke. Ya para tu lah padahal sehat. Ya tanya. Tapi buhu Nabi Ibrahim lega tulis. Tulis ada betul. Atuh God. Tapi dia tidak berani. Tapi Nabi Ibrahim menyarankan walakini tu ila Musa fa innahu kalamullah. Tapi kusarankan kalian datanglah kepada Musa karena Musa itu kalam Allah.
Ya bak Musa. Musa je pegah haban langsung Allah roji. Terus bak Musa, sudut Nabi Musa dengan trip sudut Nabi Musa. Sampai kepada Musa juga mengatakan hal yang sama. Ya Musa, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Musa, berilah syafaat kepada kami supaya cepat dihukum di antara kami oleh Tuhanmu. Ka pegah pada Musa. Seut Nabi Musa, lastu hunaka. Aku tidak pantas untuk itu. Lung han pantas lung bi syafaat ke gop ronya. Kudra ke mentang tu sah lung. Ya, ke Nabi Musa. Karena lung rayu salah. Pernah lung pah urang mate roja sira. Nabi Musa wate mentang tinggal dalam istana Firaun mentang muda-muda, te ketupi da istana ke kalan ba jalan na urung pakai. Sidra dari bangsa gopnyan Bani Israel, sidra dari bangsa Firaun. Gepugla, bak gepugla mutulak-tulak meretik jara kenang anak muda dari bangsa Firaun. Tiga kenang jara Nabi Musa langsung isted. Meninggal laju. Sampai ilit Nabi Musa Firaun payah plung nanggro Nabi Syuaib. Sehingga cerita ji kawin dengan anak Nabi Syuaib. Nyan salah Nabi Musa juga. Kon tengah jaya. Hana tengah jaya bak pegla-pegla gop. Tapi dia ke han long jut bi syafaat, tak rayut salah ko. Walakini tu ila Isa fa innahu ruhullah wa kalimatih. Tapi kusarankan kalian, kata Nabi Musa, datanglah kepada Isa karena dia itu ruh Allah. Artinya orang yang langsung ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Isa itu kalimatih, tanda-tanda kebesaran Allah. Dia lahir tanpa ayah, tanda kebesaran Allah. Budah berangkat sebahagian orang itu kepada Isa. Sampai kepada Isa juga mengadu yang sama. Ya Isa bin Maryam, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Isa ibnu Maryam, berilah syafaat kepada kami, tolong kami adukan kepada Tuhanmu supaya cepat memutuskan hukum di antara kami. Seut Nabi Isa juga, lastu hunaka, aku tidak pantas. Karena aku takut terhadap diriku sendiri hari ini. Karena aku bersalah kepada Allah. Karena sepeninggalku, kata Nabi Isa, orang-orang menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Nabi Isa merasa salah, ya semah ngopnya dengan mak ke burung. Ka hang gejut bi syafaat. Kun Nabi Isa. Tapi kata Nabi Isa, bagaimana pendapat kalian kalau kalian punya harta benda, lalu kalian taruh harta itu dalam berangkas, dalam peti, kemudian kalian gembok? Apakah kalian bisa mengambil harta tersebut dari peti itu tanpa membuka gembok, membuka kunci? Kata mereka, tidak. Kita harus membuka kuncinya dulu. Kata Nabi Isa, kalau begitu datanglah kepada Muhammad. Karena beliaulah kunci daripada segala nabi. Khatimin nabiyyin. Kunci para nabi. Beliaulah yang hari ini pantas memberi syafaat. Datanglah orang kepada Nabi Muhammad. Di saat sampai kepada Nabi Muhammad mengadukan hal yang sama, kata Nabi Muhammad, akulah yang hari ini bisa memberi syafaat. Lalu dipanggillah oleh Nabi Muhammad orang-orang yang nampak ada pada orang tersebut tanda orang beriman, tanda umatnya, yaitu ghurral muajjalin min atharil wudu, yang nampak bersinar-sinar mukanya, tangannya sampai ke bahu dan kakinya sampai ke betis karena bekas wudu di dunia. Maka bebo-beo wudu. Kan Syah? Lagi jum nyawa tham dah. Pakai bang. Hai bang gom ya. Nyan para jemaah, keadaan nanti di hari kiamat. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang tersiksa gara-gara kelakuan kita di dunia ini, ya suka mengkonsumsi narkoba atau ada kaitannya dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Rasulullah di saat itu beliau berhak memberi syafaat, tapi tidak akan memberi syafaat kepada orang yang mengkonsumsi, menghalalkan narkoba. Jadi baik halu-halu. Yang haram tetap haram, yang halu tetap halu. Karena antara halim dengan halu jelas, kata Rasulullah.
jelas, terang benderang mana yang halal, mana yang haram. Mungkin sampai di sini dulu kajiannya, kita lanjutkan nanti minggu depan masih dengan judul yang sama para jemaah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.